ومشايخه وتلامذته وأثنى عنه وأوصلهم وفرهم وأنقسم إليهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحيها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qal mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syurutul ma'qudi alaih. Sekarang kita membahas tentang syaratnya ma'qud alaih. Ma'qud alaih ada dua, tsaman dan muthman. Ini berangkat dari rukunnya B. Rukunnya B ada 3 ya. Kalau dengan ijmal, kalau dengan tafsil ada 6. Yang pertama akiden, bae dan mustari. Kedua ma'qud alaih, tsaman dan musman. Ketiga sighah, ijab dan qabul. Syaratnya akiden sudah kita bahas ada 4. Yang 2 syaratnya bae dan mustari. Yang nomor 3, 4 khusus syaratnya mustari. Sekarang ke syarat ma'qud alaih. Syaratnya saman dan musman sama. Syurutul ma'qudi alaihi khamsatun, baik saman atau musman, baik uang atau barang, atau sama-sama barang, atau sama-sama uang. Bisa jual beli sama-sama uang. Kayak kita beli dolar, ya. Kita perlu umroh misalnya, perlu beli uang real. Beli uang dibayar dengan uang. Nah, jual beli itu bisa jual beli uang dengan uang. Bisa uang dengan barang, ya seperti yang sering kita lakukan. Ya, beli barang dengan uang. Bisa juga beli barang dengan barang. Itu semuanya B. Barter istilahnya ya. Beli barang dengan barang. Rumah tak tukar dengan sawah, atau sawah tak tukar dengan rumah. Ini juga B. Jadi syaratnya ma'qud alaih baik berupa uang atau barang. Ini syaratnya ada 5. Pertama, kaunuhu tahiran, harus suci. Au yumkin tathiruhu bil ghusli, atau mutanajjis tapi bisa disucikan dengan disiram. Nah, jadi yang sah dijual itu perkara suci bisa. Kalau najis tidak bisa. Ada najis, ada mutanajis ya. Najis nggak bisa dijual belikan, nggak bisa. Kalau mutanajis tafsil. Ada mutanajis, kalau najis memang aslinya najis. Kalau mutanajis aslinya suci terus terkena najis. Nah, kalau mutanajis, kalau nggak bisa disucikan sama sekali, nggak bisa disucikan sama sekali, maka nggak bisa dijual belikan. Atau bisa disucikan tapi tidak menggunakan air, juga apa? Tidak bisa dijual belikan. Yang bisa dijual belikan mutanajis apa? Kalau yumkin tathiruhu bil ghusli, bisa disucikan dengan disiram, dibasuh. Nah, itu sah. Kalau suci ya wadih, sesuatu yang suci. Sesuatu yang najis, mutanajis tapi bisa disucikan dengan cara disiram, dibasuh. Itu apa? Seperti pakaian. Pakaian kena ompol, dijual. Belum dicuci, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Walaupun mutanajis bisa disucikan dengan air. Itu. Catatan kaki di bawah, fala yasihu bai'u najisil ain. Itu. Menjual barang yang najis, bukan mutanajis. Ainnya memang najis. Itu tidak bisa, tidak sah dijual. Kayak kotoran sapi itu dijual nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa disucikan, itu najis, itu bukan mutanajis tapi najis. Itu sesuatu yang najis nggak bisa disucikan. Wa in amkana tuhruhu bil istihalah, walaupun bisa suci dengan cara istihalah. Kayak khomer itu kan najis, bisa suci dengan istihalah. Enggak, jangan ke ana. Itu bisa suci dengan istihalah. Dengan istihalah apa? Berubah bentuk menjadi cuka, bisa suci kan? Tapi ketika masih berbentuk khomer, tidak sah dijual. Kalau mau dijual ya kalau sudah jadi cuka. Selama masih khomer tidak sah dijual, walaupun bisa suci. Atau kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis, bisa suci apa enggak? Bisa, tapi bukan dengan disiram, dengan cara
double disama ya. Lah ini tidak sah dijual. Kalau mau pingin jual kulit bangkai disama dulu, sebelum disama tidak sah. Walal mutanajis, tidak sah juga mutanajis alladzi la yumkinu tuhruhu bil ghusli. Perkara mutanajis yang tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh, ini juga enggak sah dijual. La la yasihu. Wa in amkana bil mukasarah au zawalit taghayyur masalan. Walaupun bisa disucikan dengan cara mukasarah, ditambahi, diperbanyak, atau zawalit taghayyur, atau hilangnya perubahan. Air itu kalau najis bisa disucikan dengan cara disiram. Tak cuci airnya. Air kok dicuci? Ada air 1 ember kena kencing. Nah, mutanajis kan ya? Bisa dicuci? Tidak bisa dicuci. Bisa suci lagi apa enggak? Bisa. Ditambahi sampai 2 kullah, dilihat perubahan tidak ada, maka suci. Itu kalau kurang dari 2 kullah. Kalau nyampe 2 kullah, air 2 kullah, 1 bak mandi besar, mutanajis, kena najis berubah, bisa dicuci? Tidak bisa dicuci, disiram langsung suci itu enggak. Bisa suci bagaimana? Dengan hilangnya perubahan. Tetap 2 kullah, berubahnya hilang, maka suci dengan sendirinya. Tidak sah dijual. Air mutanajis tidak sah dijual. Walaupun bisa suci, tapi cara sucinya bukan dengan disiram, melainkan ditambahi air atau sampai hilang perubahannya dalam keadaan masih tetap 2 kullah. Karena itu air mutanajis tidak sah untuk diperjualbelikan. Air selokan misalnya ya, air selokan kan mutanajis ya, air selokan, air got itu kan mutanajis itu gitu. Nah ini dijual belikan tidak sah, walaupun bisa suci air got itu bisa suci apabila perubahannya menjadi hilang, dilakukan proses tanpa dicampuri apapun, misalnya dilakukan proses penyulingan, penyaringan sampai jernih, kemudian sifat-sifatnya hilang tanpa dicampuri benda-benda apapun misalnya, maka kembali jernih dan perubahannya hilang. Suci apa enggak? Suci, tapi sucinya bukan dengan disiram, melainkan dihilangkan perubahannya. Nah ini apa? Enggak bisa dijual itu, enggak bisa. Kalau mau jual ya sucikan dulu. Nah, ini begitu juga sesuatu yang mutanajis dan enggak bisa disucikan sama sekali. Nggak bisa disucikan sama sekali. Ini juga tidak sah dijual. Contohnya begini, kalau air mutanajis bisa kembali suci apa enggak? Bisa kembali suci apa enggak? Kalau air mutanajis bisa. Tapi kalau ma'e mutanajis tidak bisa suci. Ma'e benda cair selain air. Contoh bensin. Ya, bensin. Bensin itu kalau kena najis tidak bisa suci. Mau antum apa kan tidak bisa suci. Madu kena najis tidak bisa suci. Begitu juga air-air yang sudah nggak mutlak. Air yang sudah tidak mutlak, rawon misalnya ya, kuah rawon nggak mutlak kan ya, hilang kemutlakannya. Ini kalau kena najis tidak bisa suci. Bikin acara gede-gedean, masak kuah rawon sebanyak 1 kolam renang, ya 1 kolam renang. Ada ayam, tidak ngerti akhlak, berak di situ ya. Ayam tidak berakhlak, berak di situ. Najis semua apa enggak? Najis semua, berubah enggak berubah? Nah, najis. Kenapa? Ma'e itu walaupun banyak hukumnya seperti air sedikit, kena najis langsung najis, berubah atau tidak. Ini nggak bisa disucikan dengan cara apapun. Antum mau kirim bensin 1 tangki gede 28.000 liter. Nah, kemasukan bangkai tikus mati ada di situ, najis, tidak bisa disucikan. Ya, tidak bisa disucikan. Sah dijual apa enggak kalau najis? Tidak sah. Kenapa? Tidak bisa disucikan ini. Mutanajis yang tidak bisa disucikan. Jadi bensin tadi nggak bisa dijual. Antum pakai sendiri tidak apa-apa sampai habis 28.000 liter itu. Ya enak, tidak pernah ke pom muda ya. Itu 28.000 liter itu habiskan sendiri, tidak apa-apa. Buat bakar-bakar kayu tidak apa-apa. Itu. Atau bakar Israel, nggak apa-apa ya, itu. Tapi kalau antum jual, nggak sah ya. Itu. Kalau antum jual tidak sah. Itu.
Lah terus ya apa? Banyak nggak kejadian di masyarakat jual beli kotoran sapi untuk pupuk? Banyak. Nah, dan banyak juga yang lain itu, yang selain itu, yang najis. Itu apa? Enggak najis. Ular enggak najis asal hidup. Kalau bangkainya najis. Nah itu. Jadi kayak itu yang paling banyak pupuk kandang itu kotoran hewan dijual untuk dijadikan pupuk. Lah ya apa ini? Apa ini? Atau lainnya sudah itu lainnya. Sah apa enggak ini? Bangkai ayam banyak dijual. Untuk apa? Untuk disembelih. Ayam tirennya mati kemarin, belahnya sekarang. Matinya kemarin, ayam tiren istilahnya. Ayam mati kemarin, dibelah sekarang. Ada beberapa kayak gitu itu. Ya, ada beberapa kayak gitu itu ada. Itu. Makanya kalau antum di pasar ada ayam mati, tidak ada yang dibuang. Antum coba pergi ke pasar-pasar ayam atau ke peternakan ayam, yang mati gak dibuang, ditumpuk. Coba tanya, kok ditumpuk ini? Nanti ada yang ngambil. Nanti ada yang ngambil. Lah gratisan beli ya, dijual. Ada yang tadi itu dibelai untuk dijual. Ada yang enggak, itu yang enggak takwa. Ada yang enggak, beli untuk pakan lele. Soalnya kalau beli pakan lele yang dari pabrik itu mahal. Biar enggak kebanyakan modal, beli ayam mati itu ke peternakan. Diambil, diwakilkan lele, habis semua kalau sama lele itu ya. Nah, ini ya apa ini? Jual belinya sah apa enggak? Enggak sah, karena syaratnya makut alaih harus suci atau mutanajis yang bisa disucikan bil ghusli, dengan dibasuh. Lah kayak ini ya apa? Nah, ada keterangan di situ. Wa yajuzu raf'ul yad 'anil ikhtisas kasirjin bid-darahim. Begini. Ada mal, ada ikhtisas. Kemarin sudah dikatakan maliyah. Untuk bisa dikatakan mal itu harus suci dan manfaat. Sesuatu itu bisa dikatakan mal asalkan manfaat dan suci. Itu harus, itu syarat itu. Kalau ada sesuatu manfaat tapi najis, maka bukan mal, namanya ikhtisas. Jadi ada mal, ada ikhtisas. Antum bakal sering nanti mendengar istilah ikhtisas. Itu ikhtisas itu sesuatu manfaat tapi najis. Kotoran sapi, antum punya sapi, sapinya milik antum, sapinya mengeluarkan kotorannya bukan milik antum, ikhtisasnya antum. Itu yang bisa dimiliki mal. Ikhtisas itu nggak bisa dimiliki, tapi antum ahakku bihi, lebih berhak ya. Jadi ada mal, ada ikhtisas. Kalau mal bisa dimiliki, antum punya sapi, sapinya milik antum, kotoran sapi bukan milik antum. Kenapa? Najis. Ikhtisas ini tidak bisa dimiliki. Ya ikhtisas, istilahnya ikhtisas. Itu. Jadi sapinya miliknya antum, kotorannya ikhtisasnya antum. Wadah ya? Nah, di sini wa yajuzu raf'ul yad 'anil ikhtisas, menghilangkan kekuasaan dari ikhtisas. Antum punya ikhtisas, punya kotoran sapi, punya homer yang muhtaram. Misalnya anggur diperes, tujuannya untuk dibuat cuka. Ya, untuk jadi cuka yang melewati proses jadi homer dulu. Lah kalau tujuannya baik untuk dibuat jadi cuka, namanya ini homer yang muhtaram. Najis, haram dikonsumsi, tapi terhormat. Artinya terhormat, tidak boleh antum ambil, rampas, disita, ditumpahkan. Tidak, kenapa? Tujuannya untuk dibuat cuka. Ini namanya ikhtisas. Ya. Manfaat kan bisa jadi cuka. Cuman karena najis, tidak bisa dikatakan milik, melainkan ikhtisas lah. Ikhtisas ini bisa dihilangkan. Kalau milik dihilangkan dengan cara dijual, dengan cara dihibahkan, ya. Dihadiahkan, disodakohkan, diwakafkan. Itu kalau milik. Kalau ikhtisas, menghilangkan kekuasaan itu dengan cara raf'ul yad. Antum menghilangkan kekuasaan. Ngomongnya rafa'tu yadi, saya hilangkan kekuasaan saya an hadza.
Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini untuk kamu. Gratisan atau bidarohim, atau dengan membayar uang. Itu bisa dengan imbalan atau gratisan. Jadi kalau kepingin dapat fulus dari celetong, jangan pakai sekot B, tidak sah. Kalau saya jual kotoran ini dengan harga 100.000 per pickupnya, tidak sah. Kalau pakai B, bisa antum dapat uang halal dengan cara raf'ul yad. Rafa'tu yadi an hadza bimi'ati alaf. Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini dengan imbalan 100.000. Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini dengan imbalan 100.000. Itu caranya ya. Namanya apa? Raf'ul yad, bukan B. Caranya raf'ul yad. Dan ini bisa untuk yang lain juga. Bisa untuk yang lain juga, raf'ul yad caranya. Ya kayak bangkai ayam tadi itu. Saya punya peternakan yang namanya ayam potong itu ya gampang mati. Gampang sekali mati. Nah, jadi ada aja tiap hari yang mati. Lah, kalau yang hidup milik saya. Kalau yang mati bukan milik. Kenapa? Najis. Najis tidak bisa dikatakan milik. Tapi apa? Ikhtisos. Saya lebih berhak. Saya lebih berhak dibanding orang lain. Kenapa? Saya yang punya ayam kemudian mati, maka saya lebih berhak pada bangkainya itu. Orang lain ngambil tanpa izin saya, ghasab. Ya, dikatakan ghasab. Saya lebih berhak. Saya lebih berhak. Nah, ini bisa saya hilangkan. Kelebih berhakan saya ini bisa dihilangkan dengan cara raf'ul yad. Wis, ente bawa aja ayam ini, bayar tapi ya, jangan diniati B. Jangan diniati B. Bawaan pakai ayam. Mau, fadol bawaan 100.000. 5 ekor 100.000 atau 10 ekor 100.000 misalnya ya. Itu bisa. Namanya raf'ul yad. Dari kulit bangkai dan yang lain-lain. Saya punya sapi misalnya mati, kulit bangkainya ketika masih hidup milik saya, ketika sudah mati kulitnya jadi ikhtisas saya. Orang mau ngambil silahkan bayar dengan cara raf'ul yad, bukan B. Jadi ada solusi. Syariat mengatakan jual beli kotoran hewan tidak sah, tapi ngasih solusi. Ngasih solusi, yaitu apa? Dengan cara raf'ul yad itu, dengan cara raf'ul yad. Nah, dan banyak hewan-hewan mati itu, hewan-hewan mati, tulang-tulangnya hewan itu biasanya dimanfaatkan untuk jadi pakan hewan. Untuk jadi pakan hewan. Jadi pakan ternak yang antum yang sekarang buatan pabrik itu, pakan-pakan ternak ya bahannya diantaranya dari yaitu hewan-hewan itu, bekas-bekas hewan itu, tulangnya, kulitnya ya, itu yes, yang kayak gitu-gitu itu dari unsur hewan. Tapi saya pernah baca ada salah satu riset dari salah seorang ulama muasir bahwa hewan ternak dikasih makan itu justru tidak bagus, berbahaya untuk kesehatan. Makanya tidak sehat kan. Ayam kampung yang asli itu sehat, tapi kalau ayam potong yang antum beli-beli itu nggak sehat. Kenapa? Gara-gara ya ada suntikannya, obat kimianya, kemudian makanannya dari unsur hewani. Padahal harusnya ayam ini nggak makan dari unsur hewani, makan dari yang lain, makan dari ya tanam-tanaman, dari biji-bijian, harusnya itu. Lah ini dikasih makan dari bekas-bekas hewan tadi itu. Hatta sapi, kambing sekarang ya kalau di daerah-daerah yang sulit rumput ya dikasih makanan itu cepat gemuk. Cuman ya itu berbahaya, akhirnya menyebabkan penyakit kanker dan yang lain-lain itu. Ya gara-gara itu tadi. Saya pernah baca seperti itu. Udah, kita lanjut syaratnya mahkota. Wadah ini ya. Udah. Jadi wa yajuzu raf'ul yad anil ikhtisas. Ini penting ini. Bisa jadi antum karena pemula baru dengar ya. Itu. Tidak sah dijual perkara najis, tapi bisa dengan cara raf'ul yad kasirjin, seperti kotoran hewan, sirjin itu. Kotoran hewan raf'ul yad tidak gratisan, bidarahim, dengan imbalan dirham, beberapa dirham itu. Kemudian wa kaunuhu nafian,
Syaratnya makut alaih harus manfaat, baik saman atau musman. Itu harus manfaat ai syar'an, manfaat yang dianggap oleh syarak. Ada manfaat, sesuatu dianggap manfaat tapi oleh syarak gak dianggap manfaat. Khomer oleh para pemabuk dianggap manfaat apa enggak? Manfaat, tapi syarak tidak menganggap. Jadi ukurannya syarak. Manfaat ini tidak harus sekarang, walau ma'alan, walaupun di masa yang akan datang. Contohnya kajahshin saghirin, seperti jahshin saghir, hewan yang masih kecil, anaknya himar misalnya. Anaknya himar yang masih kecil. Kalau anaknya kambing kecil manfaat, bisa dibeleh jadi sate kambing muda. Ya, kalau anaknya kambing bisa dimakan, dibeleh. Tapi kalau anaknya himar, himar itu manfaatnya ditunggangi, dibuat ngangkut barang. Dimakan tidak boleh, haram. Ya, himar ini hewan yang haram dimakan. Dijual belikan sah. Kenapa? Ada manfaat untuk ditunggangi, untuk ngangkut-ngangkut barang. Tapi nggak boleh dimakan. Lah, tapi kalau masih bayi, himar masih bayi, ada manfaatnya. Dimakan tidak boleh. Hewan yang haram dimakan. Ditunggangi bisa, masih bayi. Antum yang ditunggangi nanti ya. Itu masih bayi. Lah, sah apa enggak dijual? Sah. Kenapa? Manfaat. Manfaat apa? Ma'alan. Di masa datang akan manfaat. Punya masa depan cerah. Himar ini punya masa depan cerah untuk ditunggangi ya. Itu masa depan cerahnya himar ya. Itu. Jadi ada peluang manfaat di masa yang datang. Jadi walau ma'alan. Jadi manfaatnya enggak harus sekarang. Walau ma'alan. Walaupun mustaqbal maksudnya. Kajaksin syahir. Jadi syaratnya harus manfaat. Manfaat ini ukurannya syarak. Karena itu fala yasihu bai'u hasyaratin la tanfa. Karena itu tidak sah jual beli hasyarat. Hasyarat ya hewan seperti kecoa, semut ya itu namanya hasyarat, serangga-serangga itu ya. Jual beli serangga yang enggak manfaat. Hewan-hewan gegermetan, kalau bahasa Jawanya itu gegermetan. Hewan-hewan itu yang enggak manfaat. Kahayatin jual beli ular sah. Ndak sah. Lu sebagian banyak ya di sebagian pasar-pasar kadang-kadang dijual untuk obat kuat ya. Kobra itu dijual. Terutama ya bauta itu semua dimakan. Itu. Semua dimakan kayak Yajuj Majuj. Yaqulul akhdar wal yabis ya. Semua dimakan. Ada gen ke sana mungkin ya. Itu. Jadi semua dimakan. Itu. Semua dimakan. Yajuj Majuj nanti bakal keluar setelah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun, bunuh kemudian Dajjal terbunuh. Setelah itu tentrem dunia, ribut lagi dengan Yajuj Majuj. Itu semua yang dilihat di depannya dimakan. Yaqulunal akhdar wal yabis, yang basah yang semuanya dimakan. Tidak peduli apa yang di depannya dimakan. Dari bangsa manusia Yajuj Majuj itu. Dari bangsa manusia semua dimakan. Jadi kalau ada orang kok semua dimakan, ini ada gen ke sana mungkin ya. Jadi semuanya dimakan. Nah, termasuk ular ini tidak sah. Ular itu hewan yang haram dimakan. Jadi dianggap tidak manfaat ular itu. Lo dimakan itu tidak manfaat gimana? Nggak dianggap oleh syara. Kenapa? Haram dimakan. Karena haram dimakan, maka yang nggak dianggap manfaat. Itu hayah wa akrab, kalajengking. Sebagian orang makan kalajengking ya. Itu dimakan. Di Thailand itu di mall-mall dijual. Itu kalajengking crispy gitu ya. Dimakan gitu. Di Thailand di mall-mall dijual itu. Itu pakai sate itu ada sunduknya gitu ya. Itu masih utuh itu ya. Kalajengking crispy itu. Ndak sah itu dijual. Ndak manfaat. Lu manfaatnya dimakan itu. Ndak boleh dimakan. Haram itu. Wa khunfusa itu seperti jenis kecoa kayak gitu itu ya. Ndak sah ini jual. Itu. Kenapa? Idla naf'a fiha yuqabalu bil mal. Karena ndak memiliki manfaat yang layak untuk ditukar dengan harta. Jadi tidak punya manfaat yang layak untuk ditukar, yuqabal. Ditukar dengan harta. Ndak manfaat, ndak ada. Itu. Wala alatul lahwi, tidak sah juga jual alat musik. Alat musik yang diharamkan, tidak boleh. Kal mizmar. Mizmar ini alat musik yang ditiup, seruling.
Itu. Ada sebagian ulama keras, semua seruling haram. Sebagian lagi ndak. Seruling kalau seperti seruling pengembala itu nai, bahasa orang, kata orang Tarim, bahasa Hadromonya namanya nai. Itu ndak apa-apa. Kayak biasanya dipakai hadroh ya. Itu ndak apa-apa. Yang haram itu seperti serulingnya itu loh. India itu loh ya. Untuk ular ya, untuk ular. Nah, seperti itu. Itu. Ada yang mengatakan ndak, semua seruling itu haram itu. Tidak sah itu, ala khilaf. Wat tumburi itu kal mizmar wat tumbur. Apa tumbur itu? Coba dilihat. Jadi alat musik itu kalau Imam Ghazali mengharamkan mizmar, kemudian apa? Alat musik yang ditiup, alat musik yang dipetik kayak gitar, gambus, ya, gitar, gambus itu, gambus, ya, tahu kan? Yang kayak biola itu ya, itu alat musik yang dipetik. Imam Ghazali mengharapkan itu alat musik yang ditiup kayak seruling itu, kemudian gambus, gitar, biola kayak gitu itu yang pakai tali itu ya, pakai senar itu haram. Dan gendang dengan model yang menjadi syiarnya orang Banji waktu itu, syiarnya mukhnisin. Apa? Gendang yang kanan kirinya besar, tengahnya kecil. Nah, itu mirip dumbuk, itu sudah mirip tumbuk, itu syiarnya Banji dulu ya, makanya diharamkan oleh Imam Ghazali. Dan semua alat musik yang menjadi syiarnya orang fasik apa? Oh iya, berarti tumbur itu yang sejenis gambus itu ya. Ya, ya mirip gambus, gitar kayak gitu, itu tumbur ya, tumbur. Nah, jadi dan Imam Ibnu Hajar punya kitab khusus, isinya membahas alat musik dan permainan, namanya Kafur Ru'a. Nah, itu ada kitab namanya Kafur Ru'a, banyak PDF-nya. Nah, Kafur Ru'a, tipis kitabnya, tidak terlalu tebal. Imam Ibnu Hajar Haytami punya kitab Kafur Ru'a an Muharramatil Lahwi was Sama', bahas tentang macam-macam alat musik, hukumnya bagaimana, dan bahas permainan, hukumnya bagaimana. Alat musik yang haram yaitu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di Ihya itu. Jadi yang diharamkan jelas-jelas yaitu tadi alat musik yang ditiup, seruling, kemudian alat musik yang pakai gitar, pakai senar itu seperti gitar, biola, gambus, ya. Kemudian jadi nggak ada bedanya antara gitar sama gambus, itu sama aja. Yang dipetik itu sama-sama haram. Kalau untuk mengharamkan gitar berarti haramkan gambus. Jangan kalau gitar haram, kalau gambus halal. Ya, sama. Tidak ada bedanya, haram. Ya, kalau kita ikut yang haram, ya haram. Nah, begitu. Kemudian mazhab Syafi'i begitu. Yang dipakai senar itu haram, yang ditiup, sama gendang yang menjadi syiarnya bencong itu, yang mirip dumbuk itu. Kanan kirinya tebal, tengahnya kecil. Nah, itu haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan apapun yang menjadi syiarnya orang-orang fasik. Kenapa? Kalau kita pakai itu nanti tasyabuh kepada orang fasik. Kita dilarang tasyabuh dengan orang fasik. Nah, itu yang haram mazhab Syafi'i. Kemudian permainan, di kitab ini Imam Hajar juga membuat kaidah, semua permainan yang mengandalkan untung-untungan, yang menang nggak harus pinter, ini haram. Semua permainan kayak itu. Kenapa? Menyia-nyiakan waktu, membuat lalai dari zikir kepada Allah, dan bikin bahlul. Tidak bikin pinter, itu bikin bahlul. Itu akhirnya merusak fokus, orang itu tidak bisa fokus dan seterusnya. Nah, seperti ular tangga, ya, monopoli, kayak gitu tuh, yang pakai dadu-dadu itu yang menang, yang pinter apa yang untung? Yang untung, belum tentu pinter menang. Pinter kena ular terus. Ada yang satu bahlul, dapat tangga terus tidak pernah kena ular, ya menang. Hatta paling bahlul sedunia menang kalau dapat tangga, ya. Nah, itu untung-untungan, ini bukan pinter-pinteran. Semua jenis permainan yang model kayak gitu haram, baik online atau offline. Yang offline ya seperti itu tadi contohnya, ya, ular tangga, yang permainan dadu, kemudian monopoli, ya. Nah, ini haram. Atau yang online seperti Domino Island, beberapa permainan yang ada di Domino Island itu rata-rata untung-untungan itu, ya, untung-untungan, buat pinter-pinteran, untung-untungan. Lah ini haram, offline maupun
online. Kenapa? Yaitu tadi banyak mafsadahnya, tidak ada manfaat. Seneng toh, iya seneng, tapi mengorbankan kecerdasan, akalnya hilang. Itu. Akalnya hilang. Coba antum perhatikan anak-anak yang kecanduan HP itu. Tidak bisa fokus. Hatta ngadar atau apa, tidak bisa fokus, gelambiar, pikirannya itu gelambiar, bayangkan gamenya itu ya. Hatta sholat bayangkan gamenya. Kemudian ada tamu tidak menghiraukan sama sekali, tamu nggak dihiraukan. Bertamu hari raya, bingung sama HP-nya, main permainannya, itu bingung. Jadi tamu atau jadi tuan rumah, tidak pokro. Ya. Jadi tuan rumah, tamunya dibiarkan duduk gitu aja, tidak dipersilakan makan biskuitnya, tidak dipersilakan, tidak diajak ngomong, tidak ditanyai kabarnya, ditinggal main HP. Atau bertamu juga begitu, datang ke rumah, salat duhur waktunya orang tidur. Karena Idul Fitri ya ditemui saja ya, ditemui diajak ngobrol, bingung sama HP. Bingung sama HP ya, disuruh iya, ayo silakan dimakan, ayo dimakan, iya, sambil tak lihat orangnya itu, kuaplokan mari, ya itu. Ngapain ente kesini hari raya kalau modelnya kayak gini? Mending ente ucapkan selamat hari raya dari rumah, tidak usah datang ke sini ya. Buang-buang waktu. Diajak ngobrol, ayo dimakan, iya, sambil main HP. Itu, jangan sampai antum seperti itu. Ya, apalagi pulang dari pondok model seperti itu, jangan sampai. Ada orang yang ngomong sama orang. Itu. HP itu untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Ya, HP itu untuk mendekatkan yang jauh biar dekat. Tapi kalau ada yang dekat, jangan sampai dia jauh gara-gara HP. Iya. Nah, HP itu punya fungsi itu ya, mendekatkan yang jauh bisa dekat, antum bisa komunikasi kayak ada di hadapannya, bahkan pakai video call ya. Tapi juga bisa sebaliknya, menjauhkan yang dekat, yang ada di sampingnya tidak dihiraukan, kayak jauh gara-gara HP. Hati-hati, gunakan untuk mendekatkan yang jauh, tapi jangan digunakan untuk menjauhkan yang dekat. Hati-hati, ini hati-hati. Itu permainan itu begini kayak gitu, tidak fokus, tidak memperhatikan orang, nggak peka, bongol akhirnya bi ghairi hisab. Ya, bongol bi ghairi hisab itu. Karena itu diharamkan oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi permainan yang ngasah kecerdasan, butuh kecerdasan untuk main. Lah ini makruh. Lu kok makruh? Iya, karena ada manfaatnya itu. Tapi juga ada madharat tadi itu, membuat lalai dan apa? Kalau kebanyakan main itu kurang peka dan seterusnya itu tadi. Seperti catur, itu kan tidak bisa untung-untungan. Yang menang yang pinter, ya kan? Yang menang yang pinter, yang pakai siasat, yang mikir. Lah ini makruh kalau sejenis catur. Udah. Kembali ke alat musik tadi itu. Jadi alat musik tidak sah dijual beli. Jadi antum beli alat musik nggak sah. Itu belinya haram dan nggak sah. Itu kalau antum jualan, uang yang antum dapatkan uang haram, nggak sah jual belinya itu. Kenapa? Nggak manfaat. Nggak manfaat gimana? Didengarkan bisa menghilangkan kegalauan, nggak dianggap sama syara ya. Sama syara nggak dianggap. Kenapa? Itu manfaat yang haram dengarkan alat musik yang itu. Wa in tamawwala rudaduha, walaupun pecahannya manfaat, memiliki nilai. Tamawwal memiliki nilai. Rudot itu pecahan kayak gitar, kan itu ada senarnya, ada kayunya ya kan. Lah ini dijual tidak sah. Kenapa? Manfaatnya haram. Loh, oke, untuk dimanfaatkan jadi gitar haram, tapi kan kayunya bisa dibuat kayu bakar, lumayan kan untuk kayu bakar jagung kan cukup sampai mateng itu ya. Itu kayunya gitar itu. Tetap kalau pingin boleh sah dijual, dipecahin dulu biar gak bisa dipakai gitar, tapi untuk bakar jagung baru. Tapi kalau masih jadi alat musik bisa dimainkan, dijual tidak sah. Alasannya itu idla naf'a biha syar'an, tidak ada manfaatnya secara syarak. Kemudian syarat yang ketiga, maqut alaih wa kaunuhu maqduron ala tasallumihi, mampu untuk diserahkan. Jadi barang yang dijual musman atau samannya, uangnya itu harus mampu untuk diserahkan. Ai hissan wa syar'an, secara kenyataan mampu diserahkan, secara syarak juga mampu diserah terimakan. Karena itu fala yasihu bai'ud dhal awil maghsub liman la yaqdir ala raddihi. Itu tidak sah menjual barang hilang. Barang hilang dijual. Anak punya HP tapi hilang, tak jual ke inti ya. Ya apa caranya nyerahkan barang hilang? Ya, anak punya HP dulu.
hilang tapi tak jual ke ente. Ya apa nyerahkannya? Tidak sah. Ini awil maksub, barang digosok dijual sah apa tidak? Tafsil kalau barang gosok. Anak punya barang digosok orang, dipakai secara paksa tanpa izin, tak jual ke orang lain sah apa tidak? Kalau tak jual kepada orang yang bisa ngambil, mampu untuk ngambil, sah. Tapi kalau dijual pada orang yang nggak mampu ngambil, nggak sah. Disita misalnya, anak punya barang disita, diambil oleh orang yang kuat, jangan macam-macam itu, dekat kok tendang itu. Nah, jadi ditakuti oleh semua orang. Tak jual ke orang lain. Kalau tak jual kepada orang yang berani ngadepi dia bisa ngambil, maka sah. Tapi kalau tak jual ke orang yang lemah, itu nggak mampu untuk ngambil, maka tidak sah. Itu. Awil maksub liman la yaqdir ala raddi. Barang maksub dijual kepada orang yang nggak mampu untuk ngambilnya. Kenapa? Li ajzihi antasallumihi hissan, karena tidak mampu untuk mengambil secara kenyataan. Kenyataannya tidak bisa ngambil, barang gosok dan yang menggosok orang kuat, kita tidak bisa ngambil. Ya kenyataannya tidak bisa ngambil, tidak sah. Atau barang hilang, ya apa caranya? Nyerahkan, tidak bisa kan ya? Maka tidak sah. Contoh yang nggak sah secara syarak bagaimana? Begini. Wala bai'u juz'in, ini contohnya yang nggak bisa secara syar'an. Wala bai'u juz'in muayyanin yang kusu fasluhu qimatahu au qimatal baqi. HP ini kalau masih utuh manfaat apa enggak? Manfaat. Tapi kalau dipecah, dibagi dua, ayo bagi dua. Itu yang atas sama yang bawah, atau itu yang kanan sama yang kiri, manfaat. Hilang manfaatnya. Ya, hilang manfaatnya. Atau kayak gini ini nggak sah dijual separuh secara muayyan. Jadi HP ini tak jual separuh yang atas kayak tidak sah. Kenapa? Nggak bisa diserahkan. Kenapa? Kalau diserahkan harus dipotong. Kalau dipotong masih manfaat, hilang manfaatnya. Ya. Nah, jadi kayak HP ini kalau dijual separuh musya, enggak apa-apa. Kemarin sudah antum mengenal istilah musya. Di Bapak apa? Di Bapak apa mendengar istilah musya kemarin? I'tikaf. Iya kan? Di i'tikaf syaratnya harus di masjid yang kholisil masjidiyah. Kalau masjid musya enggak sah. Masjid musya kayak rumah ini. Misalnya ruangan ini tak wakafkan separuhnya untuk jadi masjid. Ya, tak wakafkan masjid separuhnya. Separuh yang mana enggak ditentukan. Maka ini setengah-setengah, setengah masjid, setengah rumah. Itu musya. HP juga begitu. HP ini kalau dijual separuh musya sah. HP ini setengahnya mana? Pokoknya setengahnya sudah tak jual ke inti dengan harga 300.000. Ya sudah berarti musya. Berarti HP ini milik anak dan milik inti. Mana yang milik anak? Ya enggak tertentu. Pokok sebagian dari HP ini milik anak, sebagiannya milik inti. Makanya apa ya? Gantian. Bisa dijadwal, hari ini anak, besok ente, lusa anak, besoknya lagi ente, seperti itu dijadwalnya. Nah, ini musya, tidak apa-apa kalau HP dijual musya. Kenapa? Karena ketika menyerahkan dicerahkan semua, ya kan ya? Karena ente punya jatah sini, anak juga punya jatah. Nah itu. Tapi kalau dijual yang atas, HP ini tak jual yang atas ke ente, yang atas tak jual ke ente, atau yang kanan tak jual ke ente. Nah, ini untuk menyerahkan harus dipotong. Kenyataannya dipotong bisa apa enggak? Bisa. Tinggal digerajikan ke tukang mebel. Itu ya. Bisa kan? Secara kenyataan bisa diserahkan. Tapi syarak melarang kayak gitu itu. Kenapa? Ini perbuatan orang bongol. Enggak melakukan kecuali ilal bongoliun. Ya, paham ya? Itu orang bodoh, orang tolol yang melakukan hal seperti itu. HP dipotong. Itu. Dan tindakan-tindakan bodoh seperti itu dilarang oleh syarak. Berarti HP ini separuh yang atas tidak bisa diserahkan versi syarak. Walaupun secara kenyataan gampang aja, pinjam gergaji ke tukang kuli batu itu, pinjam gergajinya sebentar tak geraji separuhnya tak serahkan. Secara kenyataan bisa diserahkan, tapi syarak melarang. Ini namanya tidak bisa diserahkan menurut syar'an. Wala bai'u juz'in muayyan. Kalau musya tidak masalah. Di sini muayyan. Musya kebalikan dari muayyan. Tidak sah menjual sebagian yang ditentukan.
menjual sebagian barang yang ditentukan. Barang apa? Tidak semua barang. Yang kusu fasluhu qimatahu. Kalau nanti dipisah bisa mengurangi kimahnya. Kayak HP ini, kalau dipotong jadi dua, bukan hanya mengurangi kimahnya, tapi menghilangkan nilainya. Kimah itu nilai ya, menghilangkan nilainya. Itu. Contoh yang berkurang ya kayak wadah. Itu. Atau rumah. Rumah sangat kecil. Kalau rumah gede kayak istana, hatta dibagi dua nilainya tetap mahal. Separuh yang kanan sama separuh yang kiri nilainya tetap mahal kalau rumah gede. Lah kalau rumah RSS, rumah susah selonjoran itu ketika masih utuh satu dijual lumayan mahal harganya. Tapi kalau untuk bisa jadi dua, ya apa? Ada yang dapat kamar, ada dapat dapur. Ada dapat dapur, ada dapat kamar. Iya. Iya kan, rumah sangat kecil sekali itu. Dipisah dua, nilainya berkurang apa enggak? Berkurang ya. Itu. Atau apa, sarung kayak gini nih. Sarung, ya sarung biasa ini. Ketika masih utuh dijual laku 100.000, tapi kalau bagi jadi dua laku 50 ribuan. Anak punya sarung 100.000. Tak jual utuh 100.000 ke antum, mau kan ya? Mau lebaran jual 100.000 mau. Tapi kalau dipotong jadi dua, fadhal separuh 50.000 aja. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, ini ketika dipotong ngurangi nilainya. Kayak sarung ini. Beda kalau kain yang dijual meteran. Ya, itu tetap nilainya. Antum beli 5 meter, beli 1 meter harganya tidak berkurang. Kalau 5 meternya 500.000, antum beli 1 meter ya tetap 100.000, nggak ngurangi nilainya. Memang kain meteran. Tapi kalau sarung ini asalnya 3 meter panjangnya, dijahit tengahnya. Kalau dipotong 1,5 meter laku 50.000. Kalau utuh 100.000, separuhnya laku 50.000. Ya paling 5.000 buat serbet. Ya, laku 5.000 untuk serbet di dapur ya. Lah seperti itu, kurang nilainya. Lah kayak gini tidak boleh. Tidak sah jual beli kayak gitu tuh. Menjual sebagian barang yang ditentukan, yang mana ketika dipisah kimahnya akan berkurang. Atau kimatal bagi itu. Atau kimah yang lainnya, separuhnya yang lain. Yang ini tidak berkurang karena gede, tapi yang satunya berkurang kayak kain 10 meter. Kain 10 meter. Kalau dipotong jadi dua. Yang satu 9,5 meter, yang satu 1,5 meter. Yang 9,5 meter nilainya berkurang apa enggak? Enggak berkurang. Ya sesuai ukurannya. Kalau per meter misalnya 100.000. Kalau 10 meter kan 1 juta. Kalau antum beli 9,5 meter, 950 apa cuma 900? 950. Berarti nilainya berkurang enggak yang 9,5 meter? Enggak berkurang. Tapi yang 1,5 meter sisanya dijual 50.000 laku. Buat apa 1,5 meter, kain 1,5 meter? Enggak bisa dibuat pakaian, enggak bisa dibuat apa-apa. Nah, ini juga enggak boleh. Wadah ya? Ini juga enggak boleh. Jadi kalau ada kain 9,5 meter, itu 9,5 meter, dipotong, yang satu dijual sebagian, dijual hanya 9,5 meter, nggak sah ini. Kenapa? Lu kan tidak ngurangi nilainya ini. Iya, yang sisanya ini berkurang. Nah, ini yang kusu qimatuhu fasluhu, jadi fasluhu kalau dipisah ngurangi kimahnya. Yang kusu fasluhu qimatahu, kimah yang dijual itu. Au qimatal bagi, atau kimah yang tersisa yang di tokonya ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya kajuz'i inain. Seperti jusnya wadah piring, tak beli, tak jual separuhnya. Anak punya piring, tak jual separuhnya. Separuh yang kanan ini tidak sah. Kenapa? Kalau dipotong nggak ada nilainya atau berkurang minimal. Itu. Wadah ya. Nah, ini tidak sah. Alasannya kenapa? Tidak makdur alat tasallum syar'an. Udah. Termasuk syaratnya makut alaih. Wa wilayatun lil bai'i alaih. Orang yang jual barang harus punya kekuasaan pada barang itu. Jadi orang itu boleh jual barang kalau dia punya kekuasaan, harus milik. Kekuasaan ini dengan cara apa? Catatan kaki di bawah, dimilkin karena pemiliknya. HP ini tak jual, sah karena milik saya punya kekuasaan. Itu. Au wakalatin, atau mendapatkan perwakilan. Jadi misal ini kipasnya siapa ini?
Ali, Mahrus Ali, tak jual. Karena Mahrus di sini mewakilkan ke saya, minta tolong Ustaz jualkan kipas ini, tak buat zakat fitrah. Misalnya ya, mau anak buat zakat fitrah, mewakilkan ke saya, tolong jualkan, nanti uangnya mau saya buat zakat fitrah misalnya. Lah, kipasnya bukan milik anak yang jual, sah. Kenapa? Dapat perwakilan. Ya, mendapat perwakilan pemiliknya, jadi punya kekuasaan. Jadi penjual itu harus punya kekuasaan pada barangnya. Mustari, orang yang beli, ya punya kekuasaan pada uang yang akan dibayarkan, imma karena pemiliknya atau mendapatkan perwakilan itu wakalah, atau au idni syare', atau dapat izin langsung dari syare'. Kayak apa? Kayak orang tua, wali. Ya, anak punya anak kecil jual beli sendiri tidak sah. Anak yang jual beli pakai uangnya anak ini boleh. Misalnya waladi punya fulus, dikasih orang, atau dapat warisan, atau apalah, dapat wasiat misalnya dikasih. Ala kulli hal waladi punya uang, masih belum balik, dia mau beli sendiri, tidak sah. Kenapa? Kemarin mahjur alaih, syaratnya harus mutlaqut tasarruf. Saya yang jual beli, loh, uang saya ini bukan uangnya waladi, bukan punya saya, tapi saya punya kekuasaan. Siapa yang angkat? Syare'. Saya dapat SK dari syare'. Itu dapat SK dari syare', bukan hanya dari Menkumham, bukan, tapi dari syare'. Menkumham bisa dipecat, ini syare' ini langsung yang ngasih izin ke saya. Ini maksudnya kekuasaannya. Jadi apa? Syaratnya penjual harus punya kekuasaan pada barang yang dijual. Model kekuasaan itu bisa pemilik, bisa wakil, bisa wali yang mendapatkan izin dari syare', dari Allah, dari Rasulullah SAW. Contohnya yang izin syare', kawilayatil abi wal jaddi wal wasiyyi wal qadhi. Contohnya ini yang punya izin dari syara', kewalian seorang ayah, walinya anak kecil itu ayah, nanti diterangkan di bab hajar nanti. Kalau tidak ada kakek, orang yang diwasiati. Kalau nggak ada yang diwasiati, maka qadhi, pemerintah yang berwenang. Nah, contoh yang mendapat izin dari syara' ini, wilayatil ab, kekuasaan ayah, wal jad, kakek, wal wasi, orang yang diwasiati, wal qadhi, wal dhafiri bi ghairi jinsi haqqih. Dhafir itu begini. Jadi ada istilah dalam fikih itu mas'alatu adz-dzufar. Apa masalah itu dhafar ini? Begini, ada orang punya tanggungan utang pada antum, bulat tidak mau bayar, ingkar atau tidak mau, pokoknya tidak mau, anak tidak mau bayar. Loh, kenapa? Tidak mau bayar, terserah, itu mau apa coba. Nah, ini namanya orang yang punya tanggungan tapi tidak mau bayar. Caranya lapor ke pengadilan. Kapan selesai? Bisa sehari, seminggu, bertahun-tahun. Bawa pengacaranya tok, bayar pengacara, habis biaya banyak, balik tidak sumbut ya. Nah, itu jadi apa? Ngurus barang sengketa ke pengadilan itu sama dengan antum merelakan barang itu ya. Itu hasilnya sama aja nanti ya, segitu itu. Kecuali kalau barangnya triliunan ya. Itu tapi nanti mahal juga nanti biayanya ya. Itu. Ala kulli hal, ini misalnya ada orang punya utang ke antum senilai 1 juta, suruh bayar bulat, tidak mau, tidak mau. Mau caranya ambil sendiri. Caranya ambil sendiri, namanya dhafar. Syarat mengizinkan itu. Nah, kalau yang ngambil itu pertama aturannya harus sesuai haknya. Dia utang apa? Uang. Ya kalau antum mau nyolong barangnya dia harus nyolong uang, tidak boleh nyolong barang. Ya. Itu. Ada orang punya tanggungan uang pada antum, utang piutang ke antum 1 juta. Ditagih tidak mau bayar padahal mampu. Urusan ke pengadilan ribet. Maka antum boleh ngambil sendiri. Tak ambil sendiri ke lemarinya. Tapi harus ngambil yang sejenis. Selama mungkin yang sejenis harus yang sejenis. Uang ya berarti ngambilnya uang. Tidak ada uangnya, nggak nemu, nggak ada, harus nyari. Maka boleh ngambil yang tidak sejenis. Uang yang dia ambil uang nggak mau bayar. Nyari-nyari di rumahnya keliling nggak ada uang. Ada berangkas, nggak ketemu nomornya ya, nggak bisa dibuka. Itu ngambil sembunyi-sembunyi kan ini kan. Itu. Maka ambil barang yang ada di situ apa aja udah. Kalau tidak nemu yang sejenis ambil apa saja.
Cuman bukan untuk antum miliki. Antum jual. Antum jual dengan harga yang wajar. Ambil motor aja, motor ambil. Habis itu dijual. Dijual dengan harga wajar. Dijual dengan harga wajar. Atau ambil TV, oh ada TV ini, ada laptop, ambil laptop. Dijual dengan harga wajar. Habis itu antum ngambil sesuai haknya antum. 1 juta kan? Ambil 1 juta. Lebihnya kembalikan. Tapi tidak usah ngomong-ngomong. Itu. Fadol, apa ini? Tidak apa-apa, bisa buat hari raya. Kan menjelang hari raya bisa buat hari raya. Uangnya dia sendiri. Laptopnya dijualkan ya. Itu tidak usah ngomong-ngomong ini. Fadol itu. Apa? Tidak apa-apa. Minallah, rizq minallah ya. Rizq minallah untuk hakul id. Itu untuk hakul id ya. Fadal. Laptop ini cari tidak ketemu ya, dijualkan itu tadi. Tapi harus dengan harga wajar. Antum ngambil sesuai antum. Lah, ketika antum jual, barangnya antum tadi. Barangnya antum. Barangnya orang kan ya. Nah, cuma apa? Antum tidak kasih izin. Siapa ngasih izin? Syarek yang ngasih izin. Ente bulat. Jadi syarek ngasih izin kepada saya untuk itu. Tapi ada aturannya ini, hati-hati loh, enggak ngawur, paham ya? Ada aturannya, ada sembarangan. Nanti teman punya utang ditagih, enggak mau, langsung ambil sita-sita gitu aja. Enggak, ada aturan yang ini tak kasih gambaran global toh, belum bisa antum praktekkan ini. Ini baru informasi awal gambaran bahwa ada konsep dalam fikih model seperti itu ada. Jadi ketika jual kan barangnya orang. Dia bukan pemilik, bukan wakil, tapi dapat izin dari syara gara-gara bulatnya orang ini ya. Nah, dapat izin. Ini gambaran awal saja. Antum belum bisa praktek. Antum belum tahu aturan detailnya ya. Di antara yang bahas dikasih syarat-syaratnya itu di buku ya. Di akhir-akhir itu di buku ya ada. Wadah ya? Nah, udah. Namanya masalah ini ad-dhafar. Itu ad-dhafar. Catatan kaki tadi wadhafir bi ghairi jinsi haki, orang yang melakukan dhufru pengambilan secara sepihak tapi ngambil selain jenisnya. Aturannya tadi harus ngambil yang sejenis. Kalau tidak ada baru ngambil yang tidak sejenis, setelah itu dijual gitu. Wal multaqid lima yakhafu fasadahu, orang nemu. Antum kalau nemu jam tangan dibiarkan kan tidak basi kan ya, maka diumumkan sampai ketemu pemiliknya. Tapi kalau antum nemu barang yang cepat rusak, nah, ngumumkan itu kalau barang itu bernilai selama setahun ya. Kalau enggak terlalu bernilai mahal ya seukuran orang kira-kira lupa. Antum sore-sore nemu harisa, nemu nasi mandi 1,6 antum umumkan seminggu, ketemu orangnya basi, maka ya apa ini? Diumumkan kalau tidak ketemu dalam dikhawatirkan basi bisa dijual. Habis itu umumkan. Nanti kalau orangnya datang kasihkan uangnya itu. Ya. Lah ketika antum jual, miliknya antum ini. Miliknya orang. Miliknya orang. Lah, cuman antum boleh menjual demi melindungi. Ya. Karena kalau dibiarkan bakal basi, dijualkan, orangnya datang kasihkan uangnya. Antum ya tidak dapat apa-apa. Akad lukota ini akad tabaruk, bukan akad mencari keuntungan. Lu imbalan di mana? Bukan imbalan, enggak ada gratisan lukota itu, paham ya? Nah, itu. Ini tujuannya untuk membantu melindungi harta orang lain. Nah, ini antum ketika jual sah. Ketika jual sah, kok bisa sah bukan miliknya? Dapat izin dari syara. Lah, orang yang menjual barang tanpa tadi itu, tanpa dia itu pemilik, tanpa perwakilan, tanpa izin dari syara, ini disebut cak fuduli. Ya, disebut cak fuduli. Fala yasihu akdul fuduli. Tidak sah akadnya cak fuduli. Siapa cak fuduli ini? Yaitu orang yang bukan pemilik, bukan wakil, bukan tidak mendapatkan izin dari syara. Itu namanya fuduli. Tidak sah. Itu wa in ajazahul malik, walaupun kemudian ternyata maliknya setuju, ya khair, jazakumullah khair. Misal antum Pak Mukramin ngaji, madunya antum jualkan, madunya ada di motor, digantung di setir motor, antum jualkan ke orang tetangga sebelah, dijualkan laku dengan harga wajar 100.000, nggak ngomong-ngomong. Ini namanya fuduli. Ya,
fuduli, menjual barang orang lain padahal bukan pemilik, bukan wakil, dan tidak dapat izin dari syara. Udah datang-datang itu Pak Mukromin, ini uangnya 500.000. Lo apa? Antum kan tadi bawa 5 botol di motor, tak jualkan, laku semua. Masya Allah, jazakumullah khair. Anak jual tak tidak laku, inti jualkan. Jazakumullah khair, batal, tidak sah. Hatta disetujui oleh yang punya. Hatta yang punya sujud syukur. Atau bahkan antum diambil mantu misalnya, tetap tidak sah ya. Ya, tetap tidak sah, saking syukurnya ya. Tidak sah, hatta setujui. Wa in ajazahul malik. Itu. Fala yasihu atul fuduli wa in ajazahul malik, walaupun disetujui oleh pemilik. Kenapa? Li adamil wilayah, tidak punya kekuasaan. Ini madhab kita.